Kita akan mempertahankan demokrasi itu yang kita kenal, bahwa demokrasi itu ada batasan kekuasaan. Kekuasaan itu dari rakyat, bukan dari dia dapat dari atas gitu, karena dia dipilih oleh rakyat. Setelah itu jangan dia sok jago sama rakyat. Ini yang belum pertanyaan selesai ini, perubahan terpergantian. Silakan Bang Ariman untuk maju ke depan, ya, tepuk tangan. Terus. Kita dengar Bang Ariman jawab pergantian dan perubahan. Bang Ariman ada tempat konsultasi soalnya. Kalau perubahan, jadi sebenarnya semua yang saya mau bicarakan sudah dibicarakan oleh bursa. Jadi saya ingat tanggal ini agak nyimpang sedikit ya. Tanggal 15 Januari itu kan kita malamnya tuh diancam oleh Pak Panggabean kalau nggak salah. Kalau bergerak makan. Jadi distrik kita kan orang tambang, jadi ya apa urusannya kita bergerak aja gitu loh. Jadi pagi-pagi itu saya datang ke UI kayak sekarang ini, di panggung udah diambil alih oleh Bambang Sulistomo. Itu ada orang itu. Jadi dia nyanyi-nyanyi lah, kotek-kotek. Maksud saya nanti setelah itu penangkapan, ditangkaplah Bambang Sulistomo juga gitu loh. Di pengadilan ditanya, kamu peranannya apa? Ternyata dia nggak ikut rapat, nggak ikut apa, cuma ada di panggung. Jadi ngapain ditahan? Suruh turun dia. Jadi nanti kalau ada apa-apa, bursa yang ditangkap. Maksudnya gitu. Tapi enggak lah, kita nggak usah takut lah. Karena begini, justru saya untuk 15 Januari ini, saya sebenarnya terus terang sudah mulai agak mau ngapain lagi sih gitu. Karena kita 23 tahun selalu mengingatkan supaya demokrasi itu harus menjadi budaya, membudaya dalam prakteknya, yaitu dalam dunia politik. Karena demokrasi itu bukan apa ya, sesuatu yang ada hubungannya dengan hubungan perpolitikan. Jadi dalam pembentukan pemerintahan, di mana saya nanti akan minta saudara Sidra, saudara Jainal, dan saudara Kudri Sitompul untuk minta waktu saudara-saudara untuk 5 menit menerangkan ada batasan-batasan kalau kita berbicara mengenai demokrasi. Jadi kita juga tadi malam, kemarin malam ya, tanggal 12 malam itu tiba-tiba saya juga ditelepon oleh Rinjani, panitia di sini. Kita dihubungi oleh pengelola tim, dibilang bahwa acara kita harus dipindah. Kenapa? Karena mau ada sterilisasi, karena katanya presiden mau datang. Jadi saya bilang begini, boleh aja. Mereka tawarkan pindah atau ditunda. Saya bilang sama teman-teman, datengin aja dulu, tanya apa alasannya. Nah, rupanya tadi, jadi datang dari Angkatan Laut karena mereka kebetulan mau wayangan, mungkin dikira Pak Jokowi mau datang, jadi harus steril, kita diikutin. Kalau saya bilang gini aja deh, tanya sama mereka, berani nggak bikin surat resmi pada kita? Ternyata mereka berani dari suratnya. Nah kalau diterima itu, saya bilang oke, kita mundur karena kita paham. Tapi dalam hati saya begini, kita udah dapat izin, udah polisi izin apa, tahu-tahu ada presiden mau datang, kita disuruh mundur. Ya masuk akal, tapi kalau dia yang datang, kita yang udah siapkan, harusnya kan dia periksa dulu gimana acaranya, kayak apa. Padahal kan lain istilahnya nih, lain tempat, lain jamnya. Kita jam 3, jam kayak kita hari ini seperti sekarang jam 11, mereka jam 7 malam. Tapi ya udahlah, itulah saya bilang yang disebut apa namanya, ya ini memang masih pengaruh COVID-19. Itulah namanya pengaruh dari apa namanya eksesif kekuasaan itu. Jadi kita pilih menolak lupa pertahankan demokrasi karena akhir-akhir ini 3 isu itulah yang paling apa ya, 3 isu besar tadi,
Kok tiba-tiba ada orang pikirannya mau 3 periode, ada orang pikirannya mau tunda pemilu, ada orang pikirannya mau perpanjang tanpa alasan yang kuat. Kalau penunda pemilu nggak ada duit, kenapa bikin IKN misalnya gitu loh. Kalau 3 periode, bagaimana kita seluruh perjuangan sebenarnya dari tahun 45 sampai tahun 98 sebenarnya itu karena bahasa Indonesia yang kata Bung Hatta pada saya, karena saya ketemu sama Bung Hatta sendiri, bahwa dalam Undang-Undang Dasar bisa dipilih kembali itu Hariman, maksudnya kata Bung Hatta nih, dia yang bikin itu 2 kali. Tapi karena bahasa Indonesia itu bahasa yang waktu itu ya tahun 45 lemah, jadi dia sebut ya bisa dipilih dan bisa dipilih kembali gitu. Itu artinya 2 kali Hariman. Jadi pikiran kita kalau sampai ya, kalau saya sebagai orang yang terus-terusan katakan sebagai bukan aktivis dulu, kita anggap kita orang yang peduli lah dengan politik. Kalau bisa reformasi itu kalau udah diganti dengan presiden itu 2 kali, mungkin saya nggak akan ikut berjuang lagi gitu loh. Karena kita tahu bahwa kekuasaan itu memang harus dibatasi gitu. Kalau nggak, power tend to corrupt. Dan absolute power corrupt absolute gitu. Jadi saya waktu baca itu, dan saya terus terang, saya juga ada bicara dengan Luhut. Nggak apa-apa man, dia bilang nggak apa-apa kalau rakyat mau. Terus, tapi saya juga dihubungi oleh pejabat negara yang disuruh sebenarnya menanyakan pada tokoh-tokoh, bukan tokoh-tokoh lah, pada orang-orang yang dianggap penting, bukan penting, yang dianggap bisa diajak ngomong, perlu nggak 3 periode? Waktu saya bilang jangan, dia bilang oke lah, saya dukung. Tapi sampai sekarang orang itu bilang Jokowi masih mau terus gitu. Walaupun misalnya kemarin jelas sekali Ibu Mega bilang cukup 2 kali, maaf ya 2 kali aja. Jadi saya pikir itu masalah utama kita. Selain isu-isu lain yang sampai hari ini saya kira ada soal kemarin yang nggak selesai-selesai, kenaikan harga bensin, kekurangan minyak goreng yang ada di tangan, tahunnya sekarang hukumannya juga nggak ada apa-apanya. Selain itu lagi Omnibus Law ini yang putusan MK seperti apa, keluar lagi Perpu seperti apa gitu loh. Semuanya menunjukkan bahwa something wrong dengan pengertian kita mengenai demokrasi ini gitu loh. Demokrasi itu kan sesuatu yang bukan hanya prosedural tapi juga substansi yang harus masuk ke dalam ini kita dalam hubungan berpolitik ya. Bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita campuri lagi. Misalnya hak asasi manusia. Kalau bayi lahir itu dia punya hak asasi. Nggak bisa bayi lahir, kita bikin bayi untuk ngambil jantungnya, itu bayi kita gitu loh. Kita mau ambil bayi, kita mau ambil sum-sum tulang belakangnya untuk kita transplant karena untuk kepentingan kita. Itu nggak bisa. Setelah dia lahir dia punya hak asasi manusia. Hal-hal seperti ini sederhana tapi makin hari makin ditinggalkan gitu loh. Makin hari makin, ya itu yang saya bilang teknologi memang membuat itu makin memungkinkan karena medsos dan lain sebagainya. Jadi daripada saya kawas, saya lihat dulu catatan saya ini. Jadi di sini saya ingatkan lagi, dan disitulah sebenarnya dalam politik tadi building block untuk kekuasaan itu partai. Saya tuh karena saya nggak pengen berkuasa, makanya saya nggak pernah ikut partai. Tapi kalau mau ikut partai, kalau mau kuasa bikin partai. Jadi kalau si Egi mau kuasa bikin partai saya senang. Yudil mau partai bikin senang. Tapi bahwa perlu duit untuk partai itu yang Yudil nggak perhitungin gitu loh. Dan yang menariknya lagi, partai-partai ini jahatnya setelah dia jadi partai, dia malah berkoalisi. Bukan dia ingin berkuasa, tapi dia ikut kuasa aja gitu loh. Koalisi seperti sekarang inilah. Semua mau nyampur, mau ikut, mau dapat wakil menteri, partai yang nggak menang pun begitu. Itu semua melemahkan kita gitu. Itu yang saya bilang, kita menolak lupa. Kita harus pertahankan demokrasi. Kalau kita kalah, tahun depan kita ikut lagi. Jangan kalau kalah, wah pecah. Itu saya bilang Pak Fahri, ngapain lu kalau kalah pan, kok lu bikin tandingan? Karena Pak Habibie pernah bilang sama saya, Hariman, kalau Golkar pecah, dia bilang, itu kayak batu. Saya bilang sama Akbar Tanjung, dia bilang,
Kalau batu pecah, itu jadi kecil dua-duanya. Kamu dapat batu, siapapun yang dapat batu yang lebih besar itu lebih kecil dari batu yang aslinya gitu. Dan itu gak akan bisa satu lagi. Dan itu yang sedang terjadi pada bangsa ini gitu. Makin kecil. Partai-partai komplotan, bisik sana, bisik sini. Nanti khianat, pasti begitu. Pasti khianat. Jadi saya dukung Anies Baswedan, tapi kalau saya diperintah saya cabut. Main-main Jawa itu. Dia juga tahu Jokowi nggak akan perintah dia. Tapi ngomong gitu kan, kalau saya jadi Anies saya sedih loh. Kok saya digitu-gituin gitu. Hal-hal seperti ini kecil-kecil makin hari makin merusak hubungan kita dalam pengertian kita mengenai demokrasi tadi gitu. Jadi, nah ini saya ngecek lagi musim ini. Kalau nggak saya ngamor kemana-mana. Jadi hal-hal seperti itu tadi, termasuk nanti polisi, penegak hukum, semua sekarang terkontaminasi seperti itu. Kita lihat kemarin disebut orang ini minyak goreng itu ya, kerugian sekian triliun, hukumannya setahun. Jadi kalau yang nanya kemana itu hukuman hilang. Jadi polisi juga begitu, semua begitu. Itu yang saya sedih. Ya bukan sedih lah, saya sedih. Ngapain sedih ya? Maksud saya, kok jadi begini gitu loh. Jadi kita sebenarnya kalau dalam ini ya, dalam hal itu, saya pikir ya tadi, makanya kita bikin acara gini. Saya senang sekali datang teman-teman seperti Simbolon, Masinton, ya kan yang lain-lain nih. Kita semua kumpul di sini bukan karena politik, tapi karena saya harapkan supaya kita lupa dan mengerti bahwa demokrasi itu mengatur hubungan kita gitu dalam berpolitik gitu. Gak bisa kalau kita kritik tangkap, kalau kita berbeda pendapat dimusuhi, gencet, cari salahnya. Itu authoritarian competitiveness itu. Pajaknya gimana? Tapi kalau temannya belaga lupa gitu loh. Itu terus, ancaman terus. Setiap hari semua diancamin ketua-ketua partai gitu loh. Jadi nanti berbalas-balasan seperti itu. Jadi sebenarnya saya mengundang sini ada semua, saya anggap saya pernah secara emosional ketemu lah. Ada Bang Samsir, ada semua lah, mulai dari Ibu Nurhayati juga kan, dari pembicara doang gitu loh. Tuh hebat dia, jadi duta besar, jadi saya senang sekali, saya nggak pernah loh. Egy juga, semua saya kenal semua, tapi maksud saya berpolitiklah dengan demokrasi tadi, nggak usah kalau jadi ini sok-sok lebih-lebihan, larang sana larang sini, kayak kita diusir kemarin. Coba kalau saya jual tiket, ruginya berapa gitu? Makanan busuk, musik ganti rugi, gara-gara dipindah, ternyata ganteng juga Jokowi gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang saya sebenarnya lawan. Kalau kalian lawan, kalau gua tulus dada gitu. Yang muda. Jadi kemarin ada yang manas-manasin, lawan dong man. Ibu Susi Pujiastuti WA ganda, karena itu teman saya juga, Susi itu. Dia bilang sama Hariman, lawan apa yang mau dilawan, lawan KKU digebukin mati gitu. Tapi kalau demo, saya kalau dilarang lawan, saya lawan terus gitu. Ada. Tapi ini kan peringatan, ya kan? Ya udahlah. Dilarang pinggir-pinggir dikit, kita ke pinggir gitu loh. Tapi kita nggak berubah sikap kita gitu. Bahwa kita akan mempertahankan demokrasi itu yang kita kenal. Bahwa demokrasi itu ada batasan kekuasaan. Kekuasaan itu dari rakyat. Bukan dari dia dapat dari atas gitu loh. Karena dia dipilih sama rakyat. Setelah itu jangan dia sok jago sama rakyat. Saya kira nih, silakan yang lain-lain. Terima kasih. Biasa. Kalimat yang sudah tidak berubah dan tambah muda, umur sekarang 72 tahun. Tanggal 1 Mei 73 tahun. Dan akan kita rayakan rencananya di kampung saya di Lahar.